Berbagai aksi kekerasan dan intoleransi di Indonesia akhir-akhir ini membuat semangat kebangsaan dan kebinekaan negeri ini semakin terancam. Pesan-pesan kebencian dan caci maki yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyebar dalam ruang publik. Dalam situasi semacam ini, fondasi kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, kian lemah karena ancaman terhadap negeri ini makin nyata. Nama gue Christoforus Ristianto. Saat ini gue kuliah di daerah Gading Serpong mengambil jurusan jurnalistik. Menjelang akhir tahun 2016, gue penat akan tugas kuliah untuk ujian akhir semester 5. Namun, di sela-sela tugas itu, ada hal yang paling mengusik gue, yaitu adalah maraknya pesan kebencian di ruang publik akhir-akhir ini. Makanya, di hari ini, gue mencoba mencari sebuah tempat yang bisa memberikan sebuah jawaban atas permasalahan intoleransi ini. Perjalanan ini aku awali dengan pergi ke salah satu tempat yang menjadi ikon kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Ya, apalagi kalau bukan Masjid Istiqlal. Istiqlal merupakan taman yang dialihfungsikan untuk didirikan sebuah masjid yang adalah taman terbesar di Asia Tenggara. Dalam bahasa Arab, Istiqlal berarti merdeka. Masjid ini dibangun dengan tujuan mensyukuri nikmat kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur dan mempererat toleransi antar umat beragama. Sementara itu, gereja katedral berdiri sejak para misionaris dari Belanda menyebarkan misi dan pembangunan gereja Katolik di tanah air. Sejak tahun 1993, katedral dinaikkan statusnya menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Di katedral aku bertemu dengan Pak Yamin, seorang karyawan yang bekerja di gereja katedral dan Kuskupan Agung. Sudah 12 tahun ia mengabdi di katedral yang diresmikan pada tahun 1900 ini. Di sini, ia kerap membersihkan taman dan lingkungan gereja, serta memberikan perawatan kepada hewan peliharaan di Kuskupan Agung, Jakarta. Ada hal yang menarik dari sosok Pak Yamin. Pria ini ternyata memeluk agama Muslim. Hal tersebut membuat diriku penasaran untuk mengulik lebih dalam mengapa ia mau bekerja di katedral.
orang kaget itu, kok Mas pernah tanya gitu, Muslim kok bisa kerja di sini katanya. Saya pikir cuma yang Katolik aja. Di sini nggak pernah nanya agama apa, nggak pernah nanya itu selama saya di sini. Yang penting mereka kerja baik, ya udah baik aja. Suasananya ya udah, ya namanya walaupun kita beda agama, tapi kan di sini nggak mandang bahwa agama A atau agama B. Yang penting mandangnya kita kerja profesional aja gitu. Jadi kamu baik ya udah, oke aja. Kala langit masih gelap, Yamin harus berangkat dari rumahnya yang terletak di Bojonggede, Jawa Barat, menuju katedral dengan menaiki kereta. Biasanya, ia sudah sampai di katedral sekitar pukul 6 pagi. Meskipun harus pulang pergi, rasa kekeluargaan yang ada di lingkungan gereja membuatnya nyaman hingga sekarang. Rasa kekeluargaan mereka tuh menghargai kita banget gitu. Nggak pikir wah lu siapa, gua siapa, enggak. Mereka sama-sama, yang penting kita kerja sama aja. Nah, kan saya tadinya ikut kerja tuh pindah-pindah karena walaupun orangnya sama juga kan kadang-kadang orang pandangannya beda sama kita. Tapi kalau waktu saya di sini suasananya lain gitu. Waktu acara mau Paskah gitu, bantu-bantu masang apa, kita semua bantu. Kalau di sini kan memang kalau THR biasa tuh kan, kalau Lebaran saya dapatnya THR Lebaran. Terus karyawan yang lain juga ngasih bingkisan, kue, omonya juga beliin sarung, koko gitu. Kalau saya pernah baca di kitab suci Al-Quran, agama itu kan emang dasarnya manusia itu emang diciptakan berbeda. Ini ya kita saling menghargai aja, nggak usah kita saling menjelek-jelekan agama yang satu dengan agama yang lain gitu aja. Pokoknya kita kalau misalnya kita ini ya kita aja ajaran agama kita ya kita ikuti aja. Walaupun kadang-kadang saya juga berpikir yang penting kan kita membangun rasa toleransi itu. Toleransi itu emang harus saling berinteraksi gitu kan. Jadi mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Masjid Al-Mukarrabin yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara, sudah ada sejak tahun 1957. Masjid ini berdiri setelah pendirian Gereja Kristen Mahanaim yang tempatnya saling bersebelahan. Berdasarkan sejarah, masjid ini dibangun karena para pelaut yang bekerja di Departemen Perhubungan Laut mayoritas menganut agama Islam. Mereka kesusahan untuk mencari tempat ibadah yang dekat dengan tempat kerja. Maka itu, berawal dari cerita ini, saya penasaran untuk datang ke Masjid Al-Mukarrabin. Di situ, saya bertemu dengan salah satu ustadz yang bernama Ustadz Andi Muhammad. Saya lantas bertanya mengenai interaksi umat Islam dengan umat gereja Mahanaim. Ibadah itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Tetapi kalau Muslim, yaitu beribadahnya yang agama Islam berdasarkan Al-Quran, ya, ayat suci Al-Quran. Kalau Kristen berdasarkan kitab Injil, itu semua sudah tersuruh di Al-Quran. Maka dengan ini timbullah kerukunan, sehingga firman Allah dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minanas. Kita harus berhubungan
selalu kepada Allah dengan yang baik, menjalankan perintahnya dan menghindarkan larangannya. Berhubungan hablum minanas kepada semua manusia dan hubungan yang baik, ya. Gitu. Adapun masalah akidah itu masing-masing akidahnya. Sesuai dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun yang intinya lakum dinukum waliyadin. Antara akidah dia, kepercayaan dia, agama kita, kepercayaan kita kepada masing-masing kepercayaannya. Enggak boleh kita ada gontok-gontokan, ya. Kita semua harus kita rukun sama hablum minanas ini. Itu intinya. Jadi intinya Islam ini sesuai dengan tadi khutbah saya jelaskan, ya. Kita ini adapun ada selisihan paham enggak boleh dipermasalahkan. Gitu. Kita curahkan kepada yang terbaik, berjalankan perintah Allah dan Rasul. Itulah yang inti saya. Makanya belum pernah ada kejadian dari kita selalu rukun di sini. Gitu. Sekarang kan lagi banyak perselisihan, Ya. banyak yang menjadikan agama sebagai dasar untuk argumen dan berbagai masalah. Gimana tanggapannya Pak Ustaz? Kalau tanggapan saya sesuai dengan sebagai imam ratib saya di sini hanya difokuskan untuk berdoa saja. Berdoa semoga yang ada kaitan untuk mencela salah satu keagama semoga menyadari Allah berikan petunjuk yang terbaik. Gitu. Adapun masalah keributan saya tidak harapkan. Saya berdoa kepada Allah seluruh manusia harus berrukun menjaga kewargaan Indonesia kita ini. Gitu. Terima kasih banyak Pak waktunya nih. Iya waktunya saja anak-anak sesi udah mau keluar. Oh ya, mau lancar lagi Pak Ustaz ya? Iya oke. Adapun gereja Kristen Mahanaim berdiri karena para pelaut Sangihe Talaut yang berlabuh di Tanjung Priok dan beragama Kristen merasa kesulitan mencari tempat ibadah di hari Minggu. Maka itu, saya lantas berjumpa dengan salah satu pengurus gereja, yaitu Ibu Mary, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gereja ini. Unik ya Bu, Masjid Al-Mukarramin dengan Gereja Mahanaim itu kan sudah di sini toleransi kerukunan dan keberagaman itu gimana sih Bu? Boleh cerita Bu? Ya, toleransi umat beragama sejauh ini sampai dengan saat ini tetap terjaga dengan baik. Kami selalu berupaya untuk menjaga yang namanya kerukunan umat beragama. Lalu soal interaksi dan hubungannya dengan pihak masjid dan gereja dan umat sekitarnya seperti apa sih Bu? Bisa kasih contohnya mungkin? Kami selalu minta izin kepada pihak pengurus Masjid Al-Mukarramin untuk parkir kendaraan bermotor di halaman kendaraan. Dan hal yang sama juga kami lakukan ketika Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kami pun membuka halaman gereja untuk dijadikan sebagai tempat kami. Kalau misalnya Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Minggu, maka kami meniadakan salah satu jam ibadah, yaitu di jam 6 pagi. Kalau Hari Raya Lebaran, biasanya di momen-momen bulan puasa kami membuat makanan pembuka puasa. Kami pengurus gereja bersama dengan beberapa orang majelis, kami datang ke sebelah, membawa kolah, kami buka puasa bersama, dan sebagai wujud tanda kasih kami kepada saudara-saudara kami yang ada di Masjid Al-Mukarramin, kami memberikan tanda kasih untuk pengurus Masjid Al-Mukarramin. Sebenarnya kalau hari Natal seperti apa Bu? Kalau untuk hari Natal biasanya warga sekitar dan pemuda masjid membantu dalam pengamanan menjaga gereja. Itu salah satu bentuk kerjasama kami dengan pihak Masjid Al-Mukarramin. Nah, setelah segmen kedua tadi kita bertemu dengan Pak Sami di Katedral Jakarta dan ke Masjid Al-Mukarramin dan Gereja Mahanaim di Tanjung Priok. Sekarang saya penasaran dengan misa malam Natal, melihat keberagaman yang ada di sana.
Pak Nali. Halo. Halo Pak, saya Kristo. Dari Serpong Pak. dari Serpong. Iya. Oke. Boleh ngobrol-ngobrol bentar Pak? Ayo silakan. Terima kasih Kristo. Monggo. Maaf nih Pak, ganggu waktunya Pak. Ada yang bisa dibantu? Nah, boleh nggak Iya. Pak bisa cerita sedikit soal kerukunan umat beragama di sini gimana? Kalau di Kampung Sawah sih apa sih namanya akut ya. Kalau di Kampung Sawah sih agama antara agama yang satu dengan agama yang lain sih rukun gitu. Artinya saling menghormati, saling menghargai, atau orang yang bilang sekarang itu adalah bagaimana menilai toleransi. Itu sudah terjadi. Kalau di gereja Servasius sendiri misalnya contoh lah gitu yang paling sederhana pekerjanya itu bukan hanya orang Kristen, tapi pekerjanya dari komunitas Muslim, mereka juga bersama-sama. Bahkan dulu ada aula atau ada pendopo yang memang kita fokuskan, ayo umat agama lain silakan berpartisipasi untuk mengisi pembangunan terutama di gereja Servasius. Itu sudah berjalan seperti itu sejak zaman lama. Jadi tidak ada sebuah komitmen yang tertuang secara pasti, tetapi memang sudah berjalan berdasarkan tradisi, kebudayaan, dan kearifan lokal yang sudah ada sejak dulu. Kalau untuk Natal ini gimana Pak dengan umat sekitar? Natal dengan umat sekitar yang paling sederhana adalah bekerja samanya kami meminjam sarana parkir misalnya di Yayasan Fisabilillah, kami pinjam lahan parkir di Gereja Kristen Pasundan. Kemudian kami juga pinjam lahan parkir di masyarakat yang sebetulnya notabene-nya mereka juga bukan orang Katolik. Bagi kami misalnya yang di Katolik, kata yang paling utama dan yang paling prima adalah ya cuma satu kata, adalah cinta kasih. Jadi cintailah Tuhan Allahmu, kemudian cintailah sesamamu manusia, bahkan cintailah musuh. Terima kasih Pak waktunya. Saya mau sama-sama. Mungkin setelah ini saya mau melihat malam Natalnya seperti apa dan kerukunan umat beragamanya di sini seperti apa. Siap. Oke, siap Mas Kristo. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Mari, Pak. Mas Kristo ya. Hati-hati Mas ya. Wah, setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Nali, perwakilan dari Gereja Santo Servasius, sungguh inspiratif sekali bahwa di Kampung Sawah kerukunan dan toleransi umat beragama dan lintas agama ini sangat kuat. Nah, untuk mengetahui selanjutnya soal malam Natal dan puncaknya nanti melihat kerukunan dan toleransi, yuk ikutin aku. Kondisi dan situasi perayaan Misa Malam Natal yang berlangsung di Gereja Santo Servasius, Kampung Sawah, Jawa Barat, yang mulai pukul 5 sore hingga 7 malam ini berlangsung aman. Saat misa, tampak adanya perpaduan budaya dan agama saat para panitia mengenakan pakaian adat Betawi. Suasana saat misa pun berlangsung khidmat dan kusyuk saat umat melakukan prosesi untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kunci akur itu kita saling menghargai, menghormati, karena kita diciptakan oleh Tuhan memang berbeda-beda. Nah, dengan berbeda inilah kita saling melengkapi satu sama lain, bukan mencari perbedaan yang buruk yang tidak baik atau negatif. Kuncinya di situ. Bung Karno menempatkan ketuhanan yang Maha Esa itu untuk merangkum segala jenis kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia. Maka sebenarnya implikasi logis dari itu mestinya tidak perlu dibuat sebuah keputusan tersendiri tentang agama-agama resmi di Indonesia. Nggak perlu seharusnya. Tidak perlu. Sudah dari filosofinya itu sendiri tercermin bahwa agama apapun di Indonesia boleh. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri, itu ada sebuah filosofi bahwa apapun agamanya, Tuhannya itu satu dan sama.
kita. Karena Tuhannya satu dan sama, maka meskipun ungkapan berbeda, penghayatan berbeda, kita menuju pada satu being yang sama, sang ada yang sama, menuju pada satu entitas yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri yang esa. Sebagai sebuah prinsip, mungkin saja memudar. Itu hanya sebuah prinsip, dan prinsip itu tidak berarti apa-apa kalau kita tidak menghayatinya. Maka kita perlu menghayatinya, menghayati prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita berbeda-beda tapi tetap satu. Semua yang kau puja dan ayat-ayat yang kau baca, tak kurasa berbeda. Kita bebas untuk percaya.